Nah, di sini udah mulai terdengar suara aliran air bawah tanah ya. Iya tuh, luar biasa kan? Dan di bawahnya itu. Nah, ini kita coba menuju ke yang paling ujungnya ya. Luas banget ini guanya. Kaki kita udah kotor. Oke, sip. Oke, siap. Shadow Go. Subscribe, like, comment, share. Sekarang kita sudah ada di basecamp Gua Jomblang. Di basecamp ini kita melakukan registrasi atau pendaftaran. Untuk harga tiketnya 500.000 per orang. 500.000 ini sudah termasuk makan siang ya. Untuk trekkingnya sendiri dimulai sekitar jam 9 pagi. Dari pos registrasi kita jalan menuju ke mulut Gua Jomblang melewati jalan tapak seperti ini. Jalan dan lingkungannya sudah tertata rapi. Di depan kita itu ada rumah joglo. Karena memang informasinya bahwa area dan lingkungan ini masih milik keluarga Keraton Jogja. Akhirnya kita sampai juga ke mulut Gua Jomblangnya. Nah, di depan kita itu adalah mulut Gua Jomblang. Di sini sangat memperhatikan faktor keselamatan dan faktor keamanan. Itu adalah body harness dan kita harus juga menggunakan helm ya. Dan tentunya kita akan didampingi atau dipandu oleh pemandu yang sudah berpengalaman. Sebelum kita turun dan trekking di dalam Gua Jomblang, kita mendapatkan briefing dari pemandu. Briefing kali ini dalam bahasa Inggris ya, karena sebagian besar wisatawan yang hadir di sini dari mancanegara. Ada yang dari Spanyol, Cina, Prancis, Malaysia, dan paling kanan itu dari Armenia. Yang dari Indonesia hanya Hendro dan Lita. Biar teman-teman ada gambaran mengenai Gua Jomblang dan Gua Grubuk serta perjalanan yang akan kita lakukan, kita jelaskan berdasarkan gambar denah seperti ini ya. Di video sebelumnya kita melihat Gua Grubuk dari atas. Nah, posisinya ada di sini, di mana kita harus melewati hutan jati. Perjalanan dimulai dengan turun ke Gua Jomblang sedalam 50-60 meter. Setelah itu kita trekking melewati lorong di dalam gua sampai akhirnya kita mendapati lorong yang disebut dengan zona gelap abadi, karena di sini tidak ada penerangan sama sekali. Jadi siapkan senter ya. Perjalanan trekking di dalam gua sekitar 350 meter sampai akhirnya kita mendapati Gua Grubuk dari bawah. Nah, disinilah kita bisa menikmati adanya cahaya surga. Di dalam Gua Grubuk ini juga ada sungai bawah tanah yang bermuara di Pantai Baron. Itu gambaran apa yang akan kita lakukan sepanjang perjalanan dari Gua Jomblang ke Gua Grubuk ya. Itu mulut Gua Jomblangnya, tingginya kurang lebih 60 meteran ya. Nah, kita turun dengan cara diikat seperti itu. Nah, ini sudah pada antri, banyak bule juga di sini. Turis tertarik untuk datang ke Gua Jomblang. Untuk turun ke dasar gua, kita diturunkan dengan menggunakan tali dan ditarik oleh tenaga manusia. Tenang aja, di sini faktor keamanan sudah cukup bagus. Kita diturunkan pelan-pelan seperti ini.
Proses menurunkannya dengan menggunakan tali, kalau dilihat dari bawah seperti ini ya. Jadi pelan-pelan diturunkan. Jadi itu ada dua tali. Yang tali pertama adalah untuk menggantung, dan tali yang satunya lagi adalah untuk keamanan. Tali cadangan. Ya, di sini ini ada gua lagi nih. Jadi pas kita turun Gua Jomblang ini ada ininya. Ada gua juga di sini. Guanya gede banget. Tuh. Tuh, guanya di atasnya tuh bolong juga ke atas ternyata, tapi kayaknya buntu ini, nggak ada tembusan. Itu ada tangganya. Mana sih? Tapi karena gempa waktu itu jadi ketutup. Ada tangganya, kayak ada tangga gitu turun untuk ke dalam dasar Gua Jomblangnya. Oh. Itu di bawah apa tuh dalam? Tahu nih bolong. Bolong tapi tertutup tanah ini. Nggak tahu, nggak ada rapat, nggak ini. Tuh. Kelihatan ya. Kayaknya sih rapat. Ini kita melihat gua dari sisi yang lainnya. Nah, ini banyak cabang ternyata di sini untuk menuju ke gua yang lain. Akhirnya sampai juga. Nah, Kita masuk ke Gua Grubuk. ke grup. Nah, tadi kita dari atas turun. Nah, ini ada petunjuknya, go to light. Jadi kita nanti menyusuri goa itu untuk melihat cahaya surga. Nah, ini kata masnya kita mau jalan kurang lebih 300 meter menuju ke Gua Grubuk. Ya, nanti siap-siap, nanti di tengah-tengah ada tempat yang sangat gelap. Nggak ikut-ikut. Ya, di sini hati-hati ya, karena licin. Ya. Mas udah pernah ke Lumajang? Belum. Pak Sewu, Mas. Iya. Pengen, Bu. Air terjun itu airnya banyak banget, Mas. Iya, pengen dong. Ayo ke sana. Nah, nanti sebelum ke sana nonton YouTube dulu, Mas. Jadi di sini banyak ini turis-turis asing. Jadi jalannya tanah kayak gini, ya apalagi ini habis hujan, jadi ada licin. Lah. Dari mulut guanya kita masuk. Nah, ini mulut guanya lebar banget ini. Nah, ya, kita masuk ke dalam. Cuman ke dalam ini ini pastinya gelap dan banget ini. Apaan? Masa yang videoin. Oh, gelap tapi. Jadi kita sudah masuk ke mulut guanya. Nah, jadi kita jalan, cuman ya harus pakai senter ya, karena di sini gelap. Nanti kita akan ketemu di sana yang namanya Gua Gelap Abadi. Ayo, Lid. Awas ya, licin ya. Nama Jomblang berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang artinya lubang atau gua yang dalam. Gua Jomblang terbentuk melalui proses geologi selama ribuan tahun. Gua ini adalah bagian dari sistem gua vertikal yang dikenal sebagai sinkhole,
yang terbentuk akibat runtuhnya permukaan tanah. Struktur tanah yang unik ini menjadikan Gua Jomblang sebagai salah satu gua paling menarik di dunia. Nah, di sini udah mulai terdengar suara aliran air bawah tanah ya. Di sini adalah sungai bawah tanah. Licin, mau ke sana yuk, naik. Yuk, gue naik ya. Ntar lo ke sana ya. May I help you? Come on. Lokasi Gua Jomblang ini sendiri berada di Desa Pajarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini kita udah nyampe di Gua Grubuk. Tadi kan kita di atasnya. Di atasnya itu kurang lebih diameter 10 meteran ya. Nah, jadi Gua Grubuk ini layaknya kendi karena di atasnya kecil tapi di bawahnya gede. Ya, dan alirannya ke sini juga gede banget nih. Ini samar-samar kedengeran suara air sungai yang deras banget. Nah, itu adalah aliran sungai bawah tanah. Ya. Aliran sungai bawah tanah ini bermuaranya ke Pantai Baron. Nah, kalau yang belum tahu Pantai Baron seperti apa, lihat videonya di sini ya. Ini dia yang disebut dengan cahaya surga. Benar-benar seperti cahaya turun dari langit, menembus ke mulut gua yang ada di atas. Cahaya ini terbentuk dari sinar matahari yang menerobos masuk ke dalam gua melalui celah-celah pepohonan yang ada di atasnya. Dan terpancar sangat indah, menjadi tempat foto yang sangat favorit. Ayo video. Lihat atas. Sarang ayo. Sekarang kita lagi ada di bawahnya Gua Grubuk. Nah, inilah yang disebut dengan cahaya dari surga, ya, cahaya ilahi. Karena emang benar-benar ya ada cahaya yang turun seolah-olah seperti dari langit. Di atas itu diameter kurang lebih 10 meter, tapi kalau begitu kita sampai bawah, di bawah ini ada air bawah tanah, ya. Mantap pokoknya. Yo. Nah, di bawah inilah yang disebut dengan sungai bawah tanah. Memang ciptaannya luar biasa, pencipta kita mantul. Hebat. Oh. Gak ada duanya. Ayo coba ke Gua Jomblang. View-nya luar biasa, cahaya dari surga. Ya, ini kita udah di bawah mulut Gua Grubuk ya. Nah, di sini kita sebenarnya basah ini. Jadi baju kita itu basah loh. Karena apa? Di sini ada semacam gerimis, gerimisnya gerimis alami. Di bawah ini adalah lumpur. Jadi mesti teman-teman pakai sepatu bot ya. Hati-hati licin. Ya, ini harusnya di sini ada cahaya ilahi, tapi karena ini cuacanya agak mendung di luar, jadi ya kurang keluar cahaya. Nanti kita akan kasih lihat seperti apa cahayanya. Oke, lanjut terus ya. Hai, kita ketemu lagi. Ini kita lagi di underground. Baru pertama kali nyobain, tapi bener luar biasa Gua Jomblang. Gimana kita bisa lihat cahaya ilahi atau cahaya dari surga. Lihat itu. Luar biasa kan? Dan di bawahnya itu ya, ini kita coba menuju ke yang paling ujungnya ya, di sini. Jadi harus hati-hati di sini, batu-batuannya licin. Nah, terus kalau itu adalah itu adalah Gua Grubuknya. Di sini ada stalagmit,
yang masih tumbuh seperti ini. Jadi teman-teman nggak boleh naik ya ke atasnya, karena biarkan dia bertumbuh untuk menjadi semakin besar, semakin tinggi. Nah, kita nggak boleh naik ke sana karena itu masih bertumbuh stalagmitnya. Nah, kalau kita mau lihat sungai bawah tanahnya, alirannya ada di bawah itu. Nah, itu. Sekarang kita lagi menuju ke arah pulang. Kita keluar lagi ya. Di balik keindahannya, gua ini pernah dijadikan tempat untuk pemberantasan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi anggota PKI yang berhasil ditangkap akan diikat satu sama lain di bibir goa yang ada di atas sana ya, dan kemudian ditembak. Jadi orang yang tertembak itu kemudian jatuh secara bersamaan ke dalam gua. Bisa dibayangkan seperti apa kondisinya ya, karena guanya kan dalam banget seperti itu. Kita berbaris. Disinilah yang disebut lorong atau zona gelap abadi. Jadi kalau kita nggak pakai senter di sini sudah pasti nggak ada cahaya sama sekali. Akhirnya kita sudah sampai ke depan mulut gua lagi, itu mulut guanya di atas. Nah. Luas banget ini guanya. Ini kita nanti naik lagi ke arah sana. Ini berembun ya. Jadi di atas sana itu kan mendung. Jadi berembun ininya udaranya. Ini naik jalannya seperti ini. Sudah dibuatin anak tangga sebetulnya. Dari batu, cuman batunya sekarang udah ketutup dengan tanah. Nah, pulangnya ini juga ada petunjuk nih, go back home. Jadi kalau teman-teman ke sini nggak perlu khawatir nyasar karena jalan lain nggak ada, cuma satu-satunya jalan. Ayo kita balik. Yuk, kita balik. Petualangan berikutnya. Dadah. Bye bye gua jomblang, bye bye gua duduk. Pengalaman tak terlupakan, the real adventure. Nah, kita sekarang siap-siap ya, dikerek lagi di atas tuh. Kalau tadi turunnya kan kita cepet tuh, karena di ulur gitu kan. Nah, sekarang naiknya nggak tahu nih ada semenit atau enggak, karena diangkat pelan-pelan. Manual lagi. Pakai PTO. Pakai tenaga orang. Tuh dikerek pelan-pelan, dikit demi sedikit, akhirnya sampai juga ke atas. Di sini kita mengantri untuk ditarik ke atas ya. Jadi karena nariknya itu satu orang atau dua orang seperti ini. Ini banyakkan turis yang di sini ya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Prancis juga tadi. Jadi rombongan kita
Nah, itu sampai ke atas sana itu. Nah, ini kita pakai karabiner kayak gini ya. Tut, 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 tut. Tuh, kenceng. Yalah, tolong. Tapi ini sangat aman. Dia ada pengamannya lagi di sini tuh. Nah, kan? Safety-nya cukup bagus di sini. Tapi pengamannya cuma satu. Oke. Yang satu. Oke. Iya. Sudah siap? Nah, Tinggal duduk saja ya. Pegang bisa, nggak pegangan tuh juga bisa. Aman. Kita lihat bawah dulu ya. Sekarang lihat atas nggak apa-apa. Soalnya tadi udah naik kan. Oke. Oke, sip. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Dadah. Rombongan. Oke, siap. Saya tunggu Bu. Sambil ambil foto ya. Oke, dadah. Sampai ketemu Dadah. rombongan. Bawa anakku. Oke. Nanti minta WA-nya ya buat booking. Wih, mantep banget. Wih, mantap. Tuh, kaki kita sekarang kotor. Puter-puter. Ih, mantep Tuh, ya. Bagus mulut banget ya. guanya bagus banget tuh. Oh. Baru sekali ini loh, ya ampun. Nikmatinya. Jarang orang bisa menikmatinya. Wih. Tuh, luar biasa. Ini diameter ada 90 meter. Gede ya. Kalau yang di Dieng itu apa? Sumur Jalatunda ya? Ya, tuh, kita ditarik dari atas tuh. Yeay. Wih, gile, tinggi banget, Bo. Baru kali ini, Bo. 60 meter. Kedalamannya. Kaki kita udah kotor. Nanti kita dicuci deh kakinya. Enggak dicuci lagi kakinya, semua badannya mandi. Nah, akhirnya kita sudah sampai ke atas lagi. Yoi, nyampe ke atas. Yuhu. Satu. Wow. Posisikan dulu. Stop. Oke. Berdiri ya. Ya. Jangan 1, 2, 3 berdiri. Oke. Sip. Bentar ya. Oke. Ya, tetap posisi berdiri. Oke. Untuk Dah. naik pelan-pelan satu-satu. Oke. Ya. Naik lagi. Stop ya. Di sini SOP dijalankan dengan baik. Oke. Di mana masing-masing petugas mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing dan dijalankan dengan baik. Ini ada yang membantu kita untuk melepaskan body harness. Take a view back. Oh ya. Lumayan juga ya, Pak, narik orang ya. Ya lepas aja nggak apa? Tasnya lepas aja. Oh, ini helmnya. Dan ada yang mengarahkan kita juga untuk menuju ke arah keluar. Ya. Oke, makasih Pak. Nah, untuk menarik ke atas ini bergotong royong nih, sekian banyak orang. Nah, ditarik beramai-ramai. Jadi tidak terlalu capek. Jadi diberdayakan juga warga sekitar untuk membantu kegiatan di Gua Jomblang ini. Ini alat pengamannya seperti ini. Nah, ini talinya seperti ini, kan kuat banget ini. Ya, peralatannya seperti ini. Tuh, kalau udah jam segini ditutup. Kuat banget pokoknya tuh. Keker. Jadi ini juga dicor ke bawah nih dudukannya. Pokoknya aman deh. Cuman kalau udah jam segini ini udah pada tutup, udah pada pulang, petugasnya juga udah pada pulang.
Sekarang udah sekitar jam 12 siang. Ini kita dapat makan siang juga ya. Makan siangnya lumayan nih. Ini pakai bungkus daun jati ya. Dapat aqua, dapat minuman hangat juga. Ayo makan.